Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Dalam tatih, ku coba untuk tak menyerah. Kembali melangkah, menyusun serpisan. Dalam tatih, ku coba untuk tak menyerah. Kembali melangkah, menyusun serpihan asa dengan kepercayaan. Berharap apa yang telah diucapkan Bang Fatih terwujud dan menjadi nyata, bukan hanya sekedar wacana belaka. Tak banyak pintaku sebagai seorang istri muda. Sadar diri akan posisi sebagai seorang madu. Orang baru yang seringkali keberadaannya dianggap sebelah mata. Aku hanya ingin diperlakukan adil, meski tak sesuai dengan porsinya. Setidaknya, diterima juga sebagai istri Bang Fatih, bersama hak juga kewajibannya. Malam ini nampak langit lebih cerah dari kemarin. Pun begitu dengan kejora yang terlihat indah menawan di antara ribuan gemintang. Ku ambil air wudhu untuk melaksanakan sujud di sepertiga malam terakhir. Waktu di mana setiap doa akan dikabulkan, setiap pinta akan diberi, dan setiap dosa akan diampuni. Kusisipkan doa untuk sang kakak madu, orang yang saat ini sedang mencoba berdamai dengan rasa sakit. Semoga dilembutkan hati juga pikirannya, dimudahkan apa yang menjadi ikhtiarnya, juga disembuhkan luka yang telah dalam menoreh hatinya, hingga bersama bisa kita raih sakinah sampai nanti di surga. Kewajiban 2 rakaat baru saja usai kujalankan. Dengan semangat menggelora, mulai kuracik masakan untuk sarapan sang suami. Bukankah Bang Fatih berjanji untuk bertandang kemari sebelum berangkat kerja? Sungguh, lelah ini terasa indah kalau bisa kujalankan kewajiban sebagai seorang istri seutuhnya. Kala malam menemani sang suami dengan raga, saat pagi tiba, mempersiapkan segala keperluannya. Bukankah telah dijanjikan pula pahala di sana? Assalamualaikum, Najwa, ucap seseorang dari luar, keras menjalin jemari dengan daun pintu, setengah berteriak memanggil namaku. Aku tersentak, tak percaya dengan hadirnya seorang tamu tanpa membawa sopan santunnya. Siapa gerangan yang berdiri di sana? Keras berteriak tanpa etika. Gerutuku kesal. Menaruh kembali pisau yang sedang beradu dengan bawang putih. Najwa, teriaknya kembali, terdengar semakin memekakkan telinga. Dalam hala nafas, berusaha ku tekan bara yang telah tersulut akan kehadirannya. Najwa, teriaknya kembali, kini dengan nada paling tinggi, bahkan terdengar sebelum ku hembuskan nafas panjangku. Sungguh, suara itu tak mampu. Sungguh, suaranya membuatku tak mampu berpikir jernih. Namun dalam samar, mampu ku kenali suara itu. Mas Gasi. Benarkah dirinya yang datang sepagi ini? Pikirku kalut. Tak percaya. Entah apa yang membawa kakak lelaki, saudaraku satu-satunya itu bertandang kemari. Tanpa kembali berpikir, aku berlari ke arah pintu. Bergegas menariknya dari dalam hingga terbuka separuhnya. Waalaikumsalam, Mas, jawabku was-was. Erat memegang kenop pintu. Lekat, Mas Gazi lurus menatap, meluruhkan nyali
juga seluruh kekuatanku. Mas, ungkapku lirih, menyimpan gentar yang mulai hadir menyeruak. Sungguh, baru kali ini kutemui besarnya murka sang kakak. Orang yang selalu kokoh berdiri di depanku kala musibah hadir menerpa. Sosok yang bahkan harus bertanggung jawab atas diriku. Kala Abah juga Umi telah tiada. Bahkan, dialah yang menjadi wali atas diriku. Menggantikan kewajiban seorang ayah pada anak perempuannya. Kuat Mas Gazi mencengkeram lengan kananku. Sebelum akhirnya keras menyeret tubuhku masuk ke dalam rumah. Mas, sakit, rintihku perih. Namun tak dihiraukan. Dengan kelopak terbuka seutuhnya, ia menatapku garang. Hingga tertunduk. Tak mampu aku membalasnya. Apakah benar Fatih bukan seorang duda? Apakah benar kabar yang kudengar bila dia masih memiliki seorang istri sah? Najwa, tanya Mas Gazi garang dengan wajah merah padam, menggambarkan akan besarnya murka yang menggelayutinya. Gemetar, tubuh ini tak lagi mampu kutahan, hingga luruh ragaku bersujud di kakinya. Maafkan aku, Mas. Pintaku pilu, mencium kakinya. Berharap akan ampunan atas dosa kebohongan yang telah kukatakan padanya. Namun kasar, Mas Gazi kembali menarik tubuhku hingga terduduk di atas kursi. Bukankah kau bilang padaku bila dia seorang duda? Apa yang kau pikirkan hingga tega menjadi perebut suami orang, Najwa? Di mana kau letakkan otakmu itu? Cerca Mas Gazi garang. Tak henti menunjuk kepalaku. Aku mencintainya, Mas. Tuturku mendih, bersama dengan derai deras dari kedua sudut netra. Terkekeh Mas Gazi mendengar apa yang telah terucap dari Wijara. Apa salah jika aku mencintainya? Cinta. Tahu apa kau tentang cinta? Bahkan kau tega memisahkan istri dari suaminya. Apa kau pikir cinta yang kau agungkan itu lebih besar dari cinta mereka? Ungkap Mas Gazi tajam, menikam relung hati terdalamku. Tegak, kini mampu ku angkat kepala. Tajam membalas tatapannya. Apa aku salah jika mencintainya, Mas? Hingga harus kau tertawakan seperti ini. Apa ada syariat agama yang telah ku terjang? Hingga kau hadir menghardikku seperti ini. Bukankah seorang lelaki bisa memiliki istri lebih dari satu? Lantas, salah kami di mana bila menjalankan apa yang telah Allah halalkan itu? Tantangku tanpa ada setitik pun ragu. Mengapa aku harus selalu tertunduk untuk sebuah kebenaran yang telah kujalani? Mungkin kini sudah waktunya kusuarakan akan hakikat sebuah kebenaran. Apa kamu sungguh tak tahu letak kesalahanmu, Najwa? Kau telah merebut seorang suami dari istrinya, seorang ayah dari anaknya, dan kau hadirkan api dalam sakinah keluarga. Apakah menurutmu itu bukanlah suatu kesalahan? Seru Mas Gazi, tak terima atas perlawananku. Bukankah dalam menerima takdir Allah harus dilakukan dengan lapang dada, Mas? Bila kini istri Bang Fatih belum bisa dengan ikhlas menerima diriku sebagai seorang mandu, kurasa itu bukanlah kesalahanku. Lebih pada dirinya sendiri yang masih belum bisa berpasrah pada ilahi, bukan? Lantas, mengapa kini semua orang menyalahkanku atas ketidakmampuan istri Bang Fatih menerima hukum Allah itu? Tandasku di ambang kemurkaan. Berdecak,
Mas Gazi mendengar jawabanku. Mengapa kini kau menjelma menjadi perempuan yang begitu egois, Naswa? Kemana rasa empati yang dulu erat melekat dalam jiwamu itu? Tutur Mas Gazi tak sedikit pun menerima argumenku. Empati? Untuk siapa aku harus berempati, Mas? Bahkan aku telah berkorban demi kebahagiaan kakak manduku. Aku rela diperlakukan dengan tidak adil, agar dia tak merasakan pedihnya rasa kehilangan. Dan kini, masih pantaskah aku disebut tak berempati? Tandasku tajam, tak terima akan anggapan orang-orang yang selalu memojokkanku. Bahkan setelah kau merebut suami orang, masih bisa kau minta diperlakukan adil. Untuk nafas yang masih kau hirup saja, seharusnya kau berterima kasih pada istri Fatih, Najwa. Seru Mas Gazi kembali mencoba mematahkan asaku. Diperlakukan secara adil itu adalah hakku, Mas. Meski hanya sebagai yang kedua, namun aku tetap saja istri Bang Fatih di hadapan agama. Ada hakku yang semestinya dipenuhi sesuai aturannya. Tandasku tajam. Sungguh, kamu memang wanita yang sangat cerdik, Naswa. Namun sayang, tak bisa menerapkan dalam hal yang benar, hingga membuatmu berlindung di balik hukum Allah semata untuk berbuat nista. Kau putar balikkan fakta demi menutupi kesalahanmu. Apa kau lupa akan gamblangnya hadis Rasul yang menyebutkan akan siapa saja yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka ia bukan bagian dari kaum Nabi? Atau sengaja kau mengaburkan hadis itu demi memuluskan jalanmu? Tandas Mas Gazi, garang tak henti menyerang nyaliku. Jauh aku menerawang, menelaah akan hadis Rasulullah yang memang nyata dan coba ku tenggelamkan itu.